Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di briefing pengolahan data modul 3 PSTI 2, yaitu Time and Motion Study. Di sini saya akan menjelaskan mengenai briefing pengolahan datanya. Untuk bab 1 dan bab 2 seperti biasa, dan jangan lupa di bab 2-nya semua dasar-dasar teori untuk penunjang pengolahan data pada bab 4-nya itu harus tercantum semua di bab 2-nya. Untuk bab 3-nya, berhubung kalian tidak bisa melakukan praktikum atau pengambilan data secara langsung, maka sebelumnya kalian telah mendapatkan check sheet untuk mengamati sebuah video yang sudah diberikan oleh asisten. Biasanya, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum secara langsung itu sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya, untuk prosedur pengolahan datanya juga seperti ini. Nanti kalian tinggal tulis dan parafrase. Untuk 3.3-nya yaitu flowchart. Untuk flowchart pada modul 3 ini dibagi menjadi dua, yaitu flowchart praktikum dan flowchart pengolahan data. Selanjutnya untuk bab 4-nya. Untuk bab 4 sendiri, ini kan kalian meneliti pada proses pembuatan mainan kereta api. Nah, yang digunakan hanya rangkaian lokomotifnya saja. Jadi kalian meneliti proses pembuatan rangkaian lokomotif mulai dari awal hingga proses assembly. Di sini untuk 4.1 yaitu berisi pengambilan data. Kalian cantumkan semua data waktu yang kalian dapatkan di check sheet. Di sini nanti kan kalian mendapatkan rekapan data waktu dari asisten. Nanti ada beberapa data, tapi kalian di sini hanya menggunakan 30 data. Nanti setiap kelompok akan memiliki data yang berbeda-beda. Misalnya kelompok 1, berarti data yang diambil dari nomor urut 1 hingga nomor urut 30. Misalnya kelompok 11, jadi data yang diambil nanti dari nomor urut 11 hingga nomor urut 40, begitupun seterusnya. Jangan lupa di data waktu ini atau di 4.11 ini, semua rekapan data waktunya itu ditulis atau dimasukkan setiap partnya. Jadi nanti ada 7 rekapan sampai part roda. Urutannya itu disesuaikan dengan urutan videonya ya. Jadi jangan dibolak-balik. Supaya nanti asistennya juga gampang untuk koreksinya. Selanjutnya di subbab 4.1.1.1. Dari data waktu itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu data waktu loading dan data waktu unloading. Jangan lupa di setiap kata pengantar harus dijelaskan apa maksud dari subbab tersebut. Misalnya, data waktu loading itu merupakan apa dan data waktu unloading itu merupakan apa. Jelaskan ya.
Selanjutnya, kalian tadi dari data waktunya itu kalian kelompokkan. Yang merupakan data waktu loading itu seperti apa, dan yang merupakan data waktu unloading itu seperti apa. Jadi misalnya dicontohkan di sini ya, data waktu loading pada part atap. Itu seperti pengambilan material, itu masuk ke loading 1. Lihat di seksi kalian ya, misalnya di sini. Di sini mengambil material. Mengambil material itu masuk data loading. Itu data loading itu merupakan data waktu sebelum melakukan suatu pekerjaan seperti mengambil. Nah, nanti itu misalnya di data seperti ini kayak mengambil part atap itu setelah mengambil part atap itu kan masuk ke data waktu loading. Itu dilanjutkan lagi dengan menyalakan mesin. Nah, mengambil part atap itu kan sudah masuk ke data loading serta menyalakan mesin itu juga masuk ke data waktu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Jadi itu nanti bisa digabung seperti ini. Jadi yang memiliki elemen kerja yang apa itu yang berurutan, jadi bisa digabung sehingga nanti waktunya itu yang dipakai itu total waktu antara data waktu yang dua-duanya itu masuk ke loading. Ini kan saling berkaitan. Itu nanti bisa dijadikan satu sehingga di keterangannya itu masuk ke loading 3. Misalnya itu sendiri-sendiri kayak mengambil material, itu masuk loading. Sedangkan meletakkan material itu masuk unloading. Jadi itu beda, jadi itu dipisah nanti. Ini masuk loading 1, sedangkan ini masuk unloading 1. Udah paham kan? Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk data waktu loading dan unloading ini ditulis setiap partnya. Misalnya, ini contohnya, data waktu unloading, itu ada data waktu loading unloading part atap. Part atap itu dibagi menjadi 2, data waktu loadingnya kalian rekap, kemudian data waktu unloadingnya kalian rekap. Begitu pula untuk part-part yang lainnya. Selanjutnya, untuk data di 4.1.1.2, itu data waktu permesinan dan non-permesinan. Itu jangan lupa di kata pengantarnya dikasih pengertian terlebih dahulu apa itu data waktu permesinan dan apa itu data waktu non-permesinan. Kalian bisa cari sumbernya. Nah, setelah itu sama halnya seperti di data waktu unloading dan loading di atas. Itu yang masuk ke data waktu permesinan itu elemen kerja apa aja. Misalnya, yang masuk ke data waktu permesinan itu seperti memotong atau data waktu yang digunakan pada saat data waktu elemen kerja yang digunakan pada saat dia itu operator itu melakukan suatu proses pekerjaan yang menggunakan mesin. Sedangkan data waktu non-mesin itu pada saat operator melakukan suatu pekerjaan tanpa menggunakan mesin. Jadi manual kalau pas yang non permesinan. Jadi kalian juga sama seperti halnya sama yang kayak di atas. Jika itu sama-sama elemen kerja tersebut masuk ke kategori yang sama, kalian bisa jadikan satu. Kalau pas misalnya dia tuh berurutan, kalau pas misalnya secara terpisah, kalian nanti itu keterangannya kalian bisa pisah. Udah paham kan? Selanjutnya masuk ke 4.2. Kalian tadi di sini kan sudah memilih 30 data. Tapi tunggu dulu. Kalian itu dari 30 data tersebut, kalian
lakukan pengujian data. Pengujian data yang dilakukan sama seperti pengujian yang seperti biasa kalian lakukan, yaitu uji kenormalan, uji keseragaman, serta uji kecukupan. Di sini, di 4.2.1 itu ada uji kenormalan. Nah, uji kenormalan data itu kalian jangan lupa dikasih penjelasan terlebih dahulu di kata pengantarnya, serta hipotesis dan pengambilan keputusannya juga jangan lupa. Kemudian kalian bikin subbab lagi. Subbab lagi sama halnya seperti yang di atas, itu ada subbab untuk data waktu loading dan unloading, serta ada subbab satunya untuk data waktu permesinan dan non-permesinan. Di sini kalian itu bikin lagi untuk setiap partnya. Jadi nanti itu yang kalian uji itu bukan diuji secara keseluruhan. Nanti kalian ujinya itu per loading, unloading, atau per keterangannya. Misalnya ada di part loading itu ada empat loading. Untuk di part atap itu ada 4 loading. Jadi nanti kalian uji SPSS-nya itu ada 4 loading. Untuk unloading juga sama, itu per keterangannya. Jadi nanti kalian masukkan semuanya. Untuk permesinan juga sama. Kalian masukkan semuanya, jangan lupa outputan SPSS-nya juga dimasukkan. Jangan lupa setiap outputan itu harus dianalisa. Nah, yang terakhir setelah kalian itu melakukan pengujian, jadi kan melakukan pengujian untuk subbab yang unloading dan non-unloading dan loading untuk uji kenormalan, jangan lupa kalian backup. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Untuk non-permesinan juga sama. Jika semua kalian data waktu permesinan itu sudah selesai, kalian backup. Selanjutnya menuju uji keseragaman. Nah, untuk uji keseragaman ini sama halnya dengan uji kenormalan. Jangan lupa di analisa setiap grafiknya. Dan diberi rekapan di setiap akhir perhitungannya. Akhir perhitungan grafiknya. Selanjutnya, untuk uji kecukupan data. Di sini sama halnya dengan uji-uji yang lain, kalian masukkan apa maksudnya, terus kalian masukkan rumus dan keterangannya, hipotesis serta pengambilan keputusannya. Di sini untuk untuk uji kecukupannya itu kalian langsung bikin rekapannya. Jadi jangan lupa dikasih perhitungan manual salah satu contoh elemen partnya atau elemen partnya. Setelah itu kalian tinggal langsung rekap. Jadi nanti ada 2 rekapan antara uji waktu rekapan kecukupan loading unloading dan uji kecukupan pada permesinan dan non permesinan. Itu direkapnya per partnya ya, jangan lupa. Nah, jika kalian belum lolos dari ketiga uji tersebut, kalian boleh mengganti datanya dengan mengambil data pada urutan selanjutnya. Tapi dengan syarat, jika kalian mengganti data pada ketiga uji ini, jika kalian mengganti data, maka kalian balik lagi ke 4.1, itu kalian harus ganti dengan data yang baru, yang udah lolos ketiga uji.
Jika sudah paham, lanjut ke 4.3 ya. 4.3 itu waktu siklus. Di sini kalian jangan lupa di setiap kata pengantar itu diberi penjelasan terlebih dahulu. Untuk di perhitungan waktu siklus itu, kalian dibagi lagi, dipecah lagi menjadi dua, yaitu perhitungan waktu siklus unloading dan perhitungan waktu siklus yang permesinan dan non-permesinan itu. Itu sebelum kalian melakukan perhitungan, kalian masukkan rumus serta keterangannya. Di modul kayaknya sudah ada, atau kalian bisa cari sumber yang lain, dan jangan lupa sertakan pada bab 2-nya. Nah, misalnya di sini kan untuk data waktu unloading dan loadingnya. Ini kalian pecah lagi per partnya. Jadi semuanya kalian hitung per partnya atau kalian rekap per partnya. Di sini jangan lupa pada perhitungan data waktu loading dan unloading tiap partnya itu diberi satu contoh perhitungan manual sebelum kalian merekapnya seperti ini. Jadi kalian kan merekapnya tiap part. Terus jangan lupa dikasih contoh salah satu perhitungan manualnya. Begitu pula untuk data waktu permesinan dan non-permesinan juga sama. Untuk data waktu siklus pada non-permesinan dan permesinan itu sama seperti unloading sama loadingnya di atas. Kalian beri satu contoh perhitungan pada setiap tabelnya. Jadi sebelum kalian rekap, kalian kasih satu contoh perhitungan. Kalau sudah paham, lanjut ke 4.4, yaitu menentukan faktor penyesuaian. Kenapa kita harus menentukan faktor penyesuaian? Nah, faktor penyesuaian itu dibutuhkan untuk mengetahui waktu normal. Nah, kalian jelaskan terlebih dahulu itu faktor penyesuaian itu apa, taruh di kata pengantarnya. Nah, di sini faktor penyesuaian itu disesuaikan berdasarkan keputusan antar kelompok. Jadi nanti satu kelompok atau per kelompok itu melakukan brainstorming dengan anggotanya masing-masing, sehingga nanti mendapatkan keputusan yang masuk akal dan sesuai dengan kinerja operator dalam video itu. Jadi untuk faktor penyesuaian itu setiap elemen kerja, setiap data waktunya itu bisa berbeda-beda. Data waktu elemen kerjanya itu bisa berbeda. Misalnya untuk data waktu loading 1, loading 2, loading 3 itu bisa berbeda-beda tergantung kesepakatan antar kelompok. Nah, jangan lupa untuk faktor penyesuaian ini, kalian jelaskan cara menghitungnya atau rumusnya seperti apa, dan keterangannya juga jangan lupa. Selanjutnya, kalian tetap hitung faktor penyesuaian tersebut tiap partnya. Jadi, tetap dihitung tiap partnya. Terus, setiap rekapannya, misalnya ya, contoh pada faktor penyesuaian loading unloading part atap. Terus setiap rekapan itu harus disertakan dengan perhitungan manual. Contoh satu perhitungan manual. Ini jangan lupa untuk analisanya kalian bisa tambahkan keterangan kenapa kalian memilih atau menentukan faktor penyesuaian gitu, alasannya apa. Kalian harus jelaskan di analisanya. Jangan cuma membaca
tabel atau membaca perhitungannya. Nah, untuk dianalisa tabelnya juga dijelaskan kenapa kalian memilih faktor penyesuaian. Nah, selanjutnya untuk permesinan dan non-permesinan juga sama, harus ada hitungan manual di setiap rekapannya. Tetap kalian hitung per partnya. Selanjutnya, setelah kalian menentukan faktor penyesuaian, kalian nanti bisa masuk ke 4.5, yaitu waktu normal. Nah, setelah kalian mendapatkan faktor penyesuaian, kalian bisa menghitung waktu normal. Kalian jelaskan terlebih dahulu di kata pengantarnya, waktu normal itu seperti apa. Kalian bisa cari sumbernya, dan kalian taruh di kata pengantarnya. Di sini waktu normal itu kalian tetap sama halnya seperti sebelumnya. Kalian jelaskan terlebih dahulu, kalian masukkan rumus serta keterangannya. Lalu kalian masuk ke data atau ke subbab tiap partnya. Di situ tetap dikasih satu perhitungan manual di setiap rekapan waktu normalnya. Jadi untuk mendapatkan waktu normal, itu kasih contoh satu perhitungannya. Terus untuk nama tabelnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat. Begitu pula untuk data waktu permesinan dan non-permesinan juga sama. Kalian lakukan di setiap partnya. Selanjutnya, menentukan waktu kelonggaran. Nah, di sini kalian jelaskan menentukan waktu kelonggaran itu dibuat apa dan kenapa harus menentukan waktu kelonggaran. Kalian masukkan ke kata pengantarnya, kalian tambahkan. Di sini kalian juga tambahkan rumus dan tambahkan perhitungan manual. Di sini kalian dapatkan dengan cara brainstorming dengan kelompok kalian juga. Untuk data waktu kelonggaran ini, kalian juga bisa berbeda-beda antar elemen kerjanya, atau antar loading 1 dan loading 2, dan seterusnya. Kalian bisa berbeda-beda. Di sini dipisah ya, juga dipisah jadi 2, data waktu kelonggaran unloading dan data waktu kelonggaran permesinan dan non-permesinan. Juga sama dua-duanya. Selanjutnya ke 4.7, yaitu menentukan atau menghitung waktu standar. Sama halnya kalian bisa cari rumusnya, cara menghitung waktu standar itu seperti apa, jangan lupa dimasukkan ke kata pengantarnya. Setelah itu kalian tetap lakukan perhitungan manual di setiap rekapan tabelnya. Untuk rekapan tabelnya bisa dilihat seperti ini. Ini tetap ya dibagi jadi 2. Jadi ada data waktu standar loading unloading dan data waktu standar permesinan dan non permesinan. Itu sama seperti yang di atas. Untuk data waktu ketiga data waktu itu masih dalam satuan second ya. Tapi untuk data waktu standar itu udah diubah ke dalam satuan jam. Jadi nanti kalian tinggal ubah aja hasilnya ke dalam jam. Jadi nanti seperti ini rekapannya. Selanjutnya ke 4.8, yaitu output standar. Sama halnya seperti hitungan sebelumnya, masukkan apa yang dimaksud dengan output standar tersebut,
dan tetap dibagi menjadi dua, data waktu output standar loading unloading dan permesinan dan permesinan. Kalian masukkan rumus serta masukkan satu contoh perhitungan manual di setiap rekapannya. Untuk tabelnya seperti ini. Kelihatan kan? Jadi ini bisa dijelaskan atau bisa dibaca setiap jam yang diperoleh. Jadi itu akan menghasilkan berapa unit tiap jamnya. Jadi bisa dihitung di output standar ini. Nanti diketahui untuk loading 1 itu tiap jamnya itu bisa menghasilkan berapa. Kalian masukkan ke analisanya ya. Nah, selanjutnya PTKTK. Nah, untuk PTKTK sendiri itu tidak harus sesuai dengan yang kita jelaskan. Itu PTKTK itu bisa berdasarkan pengamatan tiap kelompok atau tiap orang itu berbeda-beda tergantung pengamatannya mereka. Dan untuk gerakan atau elemen gerak yang dipakai itu biasanya menggunakan gerakan Terbeek. Nah, untuk gerakan Terbeek sendiri itu kalian bisa cari di internet ya, udah banyak. Nah, nanti itu untuk PTKTK-nya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu PTKTK pada saat proses fabrikasi dan PTKTK pada saat proses assembly. Untuk tabel PTKTK-nya saya jelaskan, tapi untuk tabelnya nggak harus sama seperti ini ya. Jadi nanti kalian bisa cari sumbernya dan kalian bisa cantumkan di bab 2-nya jika asisten bertanya. Di sini saya akan jelaskan tentang nama tabelnya. Nah, nama tabelnya seperti ini. Jadi nanti ada pekerjaan, nomor peta, dan lain-lain. Itu nggak harus sama kayak ini, nggak apa-apa, asalkan ada sumber yang mendukung. Nah, di sini kenapa digambarkan seperti ini? Karena supaya diketahui pada saat operator itu melakukan suatu pekerjaan, itu bench-nya ada di mana dan posisinya bagaimana. Misalnya ini saya jelaskan PTKTK di atas. Jadi nanti nggak harus sama kayak gini ya. Kalian sesuaikan dengan video atau dengan pengamatan kelompok kalian masing-masing. Jadi misalnya di videonya itu gerakan pertama, untuk tangan kiri itu idle. Maksudnya idle di sini tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan apa-apa. Jadi kayak kegiatan tangannya itu menganggur. Sedangkan untuk tangan kanannya itu mengambil material. Nah, pada saat mengambil material itu elemen-elemen gerak apa yang digunakan, itu masukkan ke elemen geraknya. Jadi nggak harus satu elemen geraknya, bisa digabung kayak memegang, menggenggam, melepaskan. Kalian tinggal cari sumbernya, elemen gerak itu apa aja, kalian tinggal amati dan masukkan ke elemen geraknya. Kalian sesuaikan dengan video yang sudah dikasih asisten. Jadi nanti pada saat operator mulai hingga pada saat operator selesai. Nah, setelah itu kalian kan mendapatkan data seperti ini, data
tangan kanan, elemen geraknya, data waktu, serta simbolnya untuk tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, di sana nanti kalian itu kasih baris atau kasih perhitungan total. Nah, total ini diperoleh dari data waktu yang dibutuhkan di tangan kanan dan data waktu yang dibutuhkan di tangan kiri pada saat melakukan suatu pekerjaan. Untuk persentase idle-nya ini diperoleh dari jumlah idle, jumlah waktu idle yang ada di tangan kanan maupun jumlah waktu idle yang ada di tangan kiri. Itu nanti tinggal kalian hitung. Caranya, jumlah waktu idle yang ada di tangan kiri atau kanan itu dibagi dengan total jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan part atau fabrikasi part itu. Sedangkan waktu produktivitas juga diperoleh dari jumlah waktu yang produktif aja dibagi dengan jumlah total. Atau kalian bisa menghitungnya dengan 100% dikurangi persentase idle-nya. Selanjutnya, untuk tangan kanan dan tangan kiri itu sama ya. Selanjutnya, untuk waktu produk tiap siklus. Itu sama dengan total waktu fabrikasinya. Selanjutnya untuk jumlah produknya, kalian ini kan hanya mengamati dalam satu pembuatan produk, jadi jumlahnya satu. Begitu pula untuk pintu depan, pintu samping, atau untuk part-part lainnya yang ada di rangkaian lokomotif. Kalian sama lakukan seperti ini. Untuk proses assembly-nya juga sama. Jadi proses assembly mulai dari perakitan awal hingga proses assembly pada akhir. Jadi kalian nanti lakukan pengamatan dan analisa seperti ini. Setelah itu masukkan ke sini. Masukkan ke laporannya dan kalian analisa. Kalian bisa analisa cara bacanya dan jumlah persentasenya. Selanjutnya, setelah ketik-ketik tangan kanan dan tangan kiri yang sesuai dengan videonya, kalian di sini membuat peta tangan kanan dan tangan kiri usulan. Yang dimaksud dengan PTKTK usulan ini itu sebenarnya sama dengan PTKTK yang awal atau yang sama dengan videonya. Itu yang membuat PTKTK usulan ini dibuat untuk memperoleh waktu dan gerakan yang lebih efisien dan produktivitas lagi. Jadi, PTKTK tangan kanan dan tangan kiri usulan ini digunakan untuk memperbaiki PTKTK yang sebelumnya. Nah, di sini gimana cara memperbaikinya? Di sini kalian tinggal mengurangi kegiatan idle atau elemen kerja idle yang tidak digunakan pada operator, juga bisa dengan mengganti atau menghapus gerakan-gerakan yang tidak produktivitas. Itu bisa dihapus atau bisa mengganti sehingga nanti persentase idle-nya itu lebih minim lagi daripada sebelumnya. Setelah itu, kalian juga sama untuk PTKTK tangan kanan dan tangan kiri usulan ini. Kalian ganti semua PTKTK yang ada di fabrikasi tiap partnya dan PTKTK yang ada di assembly-nya. Jadi nanti ada 8 PTKTK usulan. Selanjutnya ke bab 5. Untuk bab 5 tinggal jawab dari tujuan
serta jangan lupa sarannya. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.